karena ini menyangkut dugaan pembunuhan terencana ini ada melibatkan orang-orang tertentu, dan segera setelah itu juga ada keterlibatan daripada Karopaminal datang ke sana, kemudian ada keterlibatan Kapolres Jakarta Selatan, bahkan di Polda Metro Jaya kita lihat ada yang main teletabis, peluk-pelukan, nangis-nangisan. Investigasi terkait kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat terus berlanjut. Rabu pekan lalu 20 Juli 2022, pengacara keluarga Brigadir Yosua mendatangi Bareskrim Polri. Sebelumnya mereka melayangkan laporan terkait dengan pembunuhan rencana terhadap Brigadir Yosua. Kamarudin Simanjuntak, sang pengacara, kembali mengungkap temuan baru atas tewasnya Brigadir Yosua di kediaman Kadif Propam Polri yang sudah dinonaktifkan Irjen Pol Verdi Sambo. Dugaan pembunuhan berencana itu berdasarkan bukti-bukti yang berbeda dengan keterangan Karopenmas. Karopenmas menjelaskan bahwa adalah matinya karena tembak-menembak, tetapi kami temukan ada luka sayatan, ada luka jeratan leher, ada sayatan di belakang atau luka panjang kurang lebih 1 jengkal, kemudian ada pemataan itu, dipatah-patahkan itu jarinya sama ininya sudah tidak bisa lagi, sudah remuk itu, kemudian kakinya, jadi patut diduga bahwa ini rencana pada tanggal 8 Juli 2022. Memasuki babak baru, investigasi kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat terus berkembang. Mulai dari 20 Juli kemarin, Polri menonaktifkan 3 perwira tinggi, yaitu Kadif Propam Verdi Sambo, Karopaminal Div Propam B. Hendra Kurniawan, dan Kapolres Jakarta Selatan Budi Herdi Susianto. Lalu pada Kamis 21 Juli, kepolisian mengumumkan bahwa tim khusus dan Polri menemukan 3 rekaman CCTV di sepanjang jalan sekitar tempat kejadian perkara atau TKP. Hingga kini, rekaman CCTV tersebut masih diperiksa di Laboratorium Forensik Polri. Keesokan harinya, yaitu Jumat 22 Juli, kasus yang diduga sebagai pembunuhan berencana ini masuki tingkat penyidikan. Hari berikutnya, Sabtu 23 Juli, polisi menggelar prarekonstruksi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo secara tertutup. Prarekonstruksi tersebut dilakukan oleh tim yang terdiri dari Inavis, Lab4, Dokpol, hingga tim gabungan penyidik. Tujuannya agar kasus ini dapat dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation atau SCI. Di hari yang sama, Polri mengumumkan agenda otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua. Nantinya otopsi akan digelar pada Rabu, 27 Juli di Jambi dan melibatkan kedokteran forensik Indonesia, para pakar forensik hingga pengacara. Jika ditinjau dari ilmu forensik, otopsi untuk kedua kalinya berpotensi sulit untuk menemukan saluran luka yang sebelumnya terjadi. Ditambah kondisi jenazah meninggal dunia sudah lebih dari 2 minggu. Kalau saya memandangnya ya, adanya suatu upaya maksimal untuk memberikan keadilan, sehingga makanya disarankan adanya pemeriksaan ulang. Tapi kalau kami, dari hemat kami dari sisi kedokteran forensik, tentunya kita telah dulu apa yang sudah kita dilakukan oleh sejawat kita ini. Kalau memang sudah cukup, tentunya otopsi ulang itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Menurut dokter forensik Adi Firmansyah, persoalan yang memiliki wewenang tindakan bedah mayat adalah penyidik. Sebab tertulis dalam pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, dalam hal penyidik menganggap perlunya otopsi, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus melakukan visum. Ketentuan ini diperkuat dengan pasal 133 KUHAP, yaitu penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli-ahli dalam kepentingan peradilan menangani seorang korban yang diduga karena peristiwa tindak pidana. Jadi memang kewenangannya penyidik.
dan kita melaksanakan perintah tersebut. Dan keluarga memang keluarga punya hak untuk mengajukan keberatan, namun dikabulkan atau tidaknya itu memang kewenangan penyidik. Dokter spesialis radiologi pun berpendapat serupa. Memang, motif penyebab kerusakan tulang ataupun luka lainnya bisa terlihat jelas dengan menggunakan alat CT scan. Namun, jarak waktu meninggal dunianya korban hingga saat ini sudah cukup lama, sehingga untuk melihat jaringan tulang pun sulit. Kerjakan CT scan itu, kita akan bisa melihat itu kerusakan tulang Anda terjadi atau tidak tuh nggak bisa dibohongin. Jadi dari radiologi bisa membantu memperlihatkan atau mencari ada nggak tanda-tanda trauma, kekerasan yang mengenai tulang. Itu bisa diperlihat. Tapi kalau mengenai jaringan lunaknya sudah susah karena sudah lampau gitu ya waktunya. Golden period-nya udah lewat. Irjen Verdi Sambo dan Baradae tak terlihat saat prarekonstruksi di lokasi tewasnya Brigadir Yosua pada Sabtu 23 Juli kemarin. Menurut Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, keduanya tidak dihadirkan karena yang digelar hanya prarekonstruksi, sehingga hanya diperlukan peran pengganti saja, sesuai keterangan para saksi dan temuan dari tim Lapor Inavis. Polri telah melakukan 2 prarekonstruksi, pertama di Polda Metro Jaya pada 22 Juli, dan kedua di Rumah Dinas Kadif Propam Polri pada 23 Juli. Nantinya dalam rekonstruksi, Polri akan menghadirkan seluruh saksi yang terlibat kasus ini. Karena itu nanti masuk pada materi penyidikan. Senin 25 Juli pagi, saat dikonfirmasi, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa status Baradae masih sebagai saksi. Status saksi yang disandang Baradae ini berlaku dalam kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilaporkan pengacara keluarga Brigadir Yosua ke Bareskrim Polri. Baradae pun masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan pengancaman dan pelecehan seksual yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sejumlah pertanyaan publik terkait kejanggalan kematian Brigadir Yosua masih belum terjawab. Investigasi terhadap kasus ini terus dilakukan.